Shalom sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik, kasih setianya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kalau hari ini kita ada, ini membuktikan bahwa Tuhan begitu baik dan mengasihi hidup kita. Dia Bapa yang mengasihi hidup kita. Dia Bapa yang setia. Dia Bapa yang selalu memberikan jalan keluar saat kita membutuhkan. Percayalah, saat kita datang dengan hati yang penuh kerinduan kepada Tuhan, Dia Tuhan yang akan menjamah hidupmu. Sebab Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang baik dan penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan memuji menyembah Engkau pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Naikkan syukur bagimu Tuhan. Kami naikkan pujian hanya bagimu, sebab Kau segalanya bagi kami. Kau segala-galanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Yesus. Kau yang kami tinggikan Tuhan. Kau yang kami muliakan Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kau
Tuhan punya 1001 cara untuk menolong hidupmu. Saat engkau datang berseru kepada Tuhan, Dia Tuhan yang maha mendengar setiap seruan hatimu. Sebab itu jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Asalkan engkau percaya, mujizat Tuhan akan terjadi di dalam hidupmu. Berkat-berkat Tuhan akan mengalir dalam hidupmu. Kesembuhan akan terjadi di dalam hidupmu. Asalkan jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Jangan pernah meragukan janji Tuhan. Saat engkau percaya dengan iman, saat itulah kuasa Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan
terjadi dan digenapi di setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang dipermuliakan. Kita akan berdoa syafaat. Nanti dengan kasih Kristus, Bapak Pendeta Rudi Mulyanto akan berdoa. Oh, kami percaya padamu Tuhan, Kau Allah pembuat mujizat. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, Kau Allah yang hidup dan perkasa. Kami percaya kepadamu Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami umat-Mu, kami hamba-hamba-Mu, kami percayakan hidup kami kepadamu. Karena Engkau sungguh Allah yang dapat dipercayai, Engkau sungguh Allah yang hidup dan berkuasa. Dan saat ini kami datang kepadamu Tuhan, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu untuk kemurahan hati-Mu Tuhan, untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan, di masa pandemi yang masih ada ini Tuhan, biarlah kemurahan hati-Mu selalu tertuju atas bangsa negara kami Indonesia. Tuhan, jangan palingkan wajah-Mu dari negeri kami ini. Tuhan, tunjukkan wajah-Mu yang penuh kasih itu pada kami, bangsa dan negara Indonesia, pada negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sehingga Tuhan, dalam kondisi buruk sekalipun, kami bangsa Indonesia, kami negara kesatuan Republik Indonesia mendapatkan anugerah-Mu Tuhan. Bangsa-bangsa lain mungkin terpuruk, tapi kami Tuhan mendapat belas kasih kemurahan-Mu. Dalam segala keterbatasan kami, Engkau menyatakan kebaikan-Mu atas bangsa negara kami Indonesia. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Bila Roh-Mu Tuhan bekerja dengan kuat di negeri ini, bila roh takut akan Tuhan melanda negeri ini Tuhan, dari timur ke barat, dari utara ke selatan, di seluruh negara kepulauan Indonesia ini Tuhan, bila roh takut akan Tuhan melanda negeri ini, atas setiap rakyat yang ada, bila mereka boleh mulai menyadari dirinya yang berdosa, dan menyadari mereka perlu seorang penyelamat sejati di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus. Bimbing Tuhan seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan, untuk memiliki takut dan hormat akan Allah pencipta langit dan bumi yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa buat setiap pejabat yang di pemerintahan. Kami berdoa buat setiap pejabat baik yang di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Cengkeram mereka dengan roh takut akan Tuhan, sehingga setiap kebijakan yang mereka hasilkan itu semata-mata untuk kemakmuran dan kemajuan bangsa dan negara kami Indonesia ini. Bukan untuk kepentingan golongan atau pribadi, tapi untuk kesejahteraan semua rakyat Indonesia. Segala sumber daya alam yang begitu melimpah ini, biarlah jangan jadi sia-sia, tapi boleh digunakan dengan bijaksana untuk kemakmuran rakyat negeri kami ini, Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pelaksanaan program vaksinasi yang terus sedang digalakkan. Tuhan sertai, Tuhan tolong, berkati setiap vaksin yang digunakan apapun mereknya, biarlah itu menjadi berkat buat setiap pemakainya. Berkati semua yang ada di lapangan melaksanakan program vaksinasi ini, hindarkan dari yang jahat, celaka, mara bahaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat umat-Mu secara khusus yang saat ini sedang lemah atau sakit. Bila kuasa bilur-bilur-Mu menjamah dan menyembuhkan kami di dalam nama Yesus. Kami pegang janji-Mu bahwa ketika Engkau mati di Golgota, bukan hanya dosa kami ditebus, tapi kelemahan kami Engkau tanggung. Bilur-bilur-Mu memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, permohonan kami. Biarlah kasih karunia rahmat-Mu terus ada atas kami, umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita bersyukur pagi ini kita boleh menikmati kebaikan Tuhan, kita boleh menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, dan hadirat Tuhan selalu hadir bersama-sama kita. Baik, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama melihat di dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan demikian, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus,
Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Bapak Ibu, sangat menarik ayat ini. Kenapa? Karena jemaat ini dipuji oleh Tuhan. Saya berpikir jarang-jarang ya Tuhan memuji jemaat. Tapi di dalam ayat ini Tuhan yang langsung memuji jemaat ini. Memuji betapa jemaat itu begitu rajin. Sampai dia berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu, ketekunanmu. Jemaat ini begitu hebat di mata Tuhan. Dan ini sangat luar biasa. Mengapa? Karena selain mereka rajin, mereka tekun, jemaat ini juga sabar. Sabar terhadap orang-orang yang tidak menyukai mereka. Jemaat ini sabar, begitu mereka sabar akan penderitaan atas banyak orang-orang yang tidak menyukai mereka. Tetapi mengapa Tuhan yang memuji jemaat ini? Tetapi Tuhan berkata, aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasih mula-mula. Di mata Tuhan jemaat ini luar biasa. Tetapi kenapa Tuhan berkata kepada jemaat ini, aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasih mula-mula. Bapak Ibu, saya teringat waktu saya mengalami cinta mula-mula kepada Tuhan. Sebelum saya mengalami kasih mula-mula, saya dulu rajin ke gereja. SD, SMP, saya suka ke gereja. Hari Minggu, suka beribadah. Tapi saya merasa saya sebelum mengalami cinta mula-mula, saya menganggap bahwa ke gereja itu hanya karena saya disuruh orang tua, hari Minggu kamu ke gereja. Kalau hari lain, sekolah minggu, kamu ke gereja, saya ikutin. Karena orang tua saya hamba Tuhan, jadi saya wajib untuk. Tapi saya tidak merasakan apa-apa, jadi biasa saja. Saya berdoa, saya ikut menyanyi, saya ikut menyembah, ikut menyanyi, ikut mendengar firman Tuhan. Saya tidak merasakan apa-apa. Saya merasakan bahwa saya ke gereja, saya pasti berdoa menyembah. SD, SMP, saya melakukan itu. Tapi setelah saya masuk di SMA, jadi waktu saya ke SMA, Bapak Ibu, saya sekolahnya di kota. Jadi SD, SMP itu saya sekolahnya di kampung. SMA-nya saya sekolah di kota. Waktu saya ke kota, saya merasakan kok berbeda ya. Berbeda ibadahnya, gerejanya. Waktu saya masuk di gereja itu, saya merasakan kok ada sesuatu yang lain daripada gereja saya sebelumnya. Dan ketika saya masuk di SMA kelas 1, saya masih ingat itu. Disitulah saya merasakan betapa kasih Tuhan itu melawat saya. Saya kok mulai tertarik dengan ibadah. Saya mulai tertarik dengan gaya doa mereka. Saya tertarik dengan mereka berkumpul, bersekutu, punya komunitas. Saya tertarik. Saudara-saudara, cinta pertama saya dengan Tuhan waktu SMA, sampai begitu cinta saya rela jalan kaki dari tempat kontrak saya ke gereja itu 2 jam Bapak Ibu.
Dan saya tidak merasa bahwa saya merasa rugi ataupun rasa capek, tidak. Begitu hati saya merasakan cinta itu luar biasa, saya pergi hari Minggu, saya pergi hari Senin, pergi hari Kamis karena ada komsel-komsel. Itu kalau saya tidak punya uang, saya jalan kaki. Itu 2 kilo jarak dari kontrak saya ke tempat gereja itu. Di situ saya sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan. Saya baca firman Tuhan. Saya selalu berdoa setiap hari. Rasanya kalau saya tidak berdoa itu ada yang kurang. Saya baca firman Tuhan. Saya benar-benar mengalami cinta waktu itu, benar-benar bahwa Tuhan itu segala-galanya. Tuhan itu adalah penolong saya. Tuhan adalah kekuatan saya. Saya ke sekolah seperti biasa, tapi hati saya selalu, saya ingin ke gereja lagi. Saya ke sekolah seperti rutin biasa, tapi hati saya selalu pingin ke gereja. Hati saya selalu pingin berkumpul ke gereja. Berjalan terus waktu dari SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3, cinta itu terus masih berkobar-kobar Bapak Ibu. Itu sebabnya ketika saya tamat kelas 3, karena cinta itu saya mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena kasih itu, karena cinta itu. Saya rasanya terus menerus, akhirnya saya sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab saya benar-benar merindukan, ingin mengerti kebenaran Tuhan, ingin mengerti cinta Tuhan. Cinta itu begitu besarnya terhadap saya. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, dengan berjalannya waktu, setelah saya masuk sekolah Alkitab, hari demi hari, bulan demi bulan, sudah mulai merasa pudar, ada yang kurang. Saya berdoa, tidak lagi waktu saya berdoa cinta mula-mula, saya dengan sepenuh hati memberi hidup, mencari Tuhan. Tapi kok saya merasa tidak lagi seperti itu. Saya melayani, saya beribadah, saya melayani. Tapi ada yang beda, ada yang kurang. Saya melayani, saya ke gereja hanya memenuhi untuk hadir, memenuhi undangan dan sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara, perasaan waktu kita jatuh cinta setelah berjalannya waktu, ternyata cinta itu sudah mulai pudar dalam hidup saya. Saudara-saudara, Tuhan ingin cinta kita yang dulu kita alami itu, Dia ingin itu terus selalu ada. Dia ingin selalu cinta itu selalu ada untuk kita. Dan itu tidak mudah bagi saya Bapak Ibu merasakan cinta itu. Kehilangan cinta itu. Saya melayani tidak lagi sebagai panggilan sungguh-sungguh, tapi kadang-kadang saya melayani hanya karena tuntutan bahwa itu bagian dari pekerjaan. Tidak lagi menganggap bahwa pelayanan itu doa yang saya bangun, penyembahan yang saya bangun, karena betul-betul saya merindukan itu. Saya kehilangan itu Bapak Ibu. Jadi Tuhan menginginkan setiap hidup kita, waktu kita mengalami kasih mula-mula dengan Tuhan, dulu yang kita suka berdoa, suka baca firman Tuhan, suka menyembah Tuhan, rasanya kalau tidak hadir dalam persekutuan, rasanya kalau tidak hadir di dalam pemuritan, rasanya kita tidak punya apa-apa. Kerinduannya besar. Tuhan ingin apa dulu yang kita alami itu, kita juga bisa lakukan sampai hari ini. Kita tidak boleh kehilangan kasih mula-mula kita sama Tuhan. Apa yang kita alami, hidup bersama-sama, suka duka dalam Tuhan, tidak peduli begitu
banyak mengeluarkan biaya ataupun pengorbanan karena cintanya Tuhan. Seharusnya pun kita alami sampai hari ini. Saudara-saudara, kalau saya perhatikan jemaat Efesus ini, mereka dipuji Tuhan, mereka begitu luar biasa di mata Tuhan. Tapi kenapa Tuhan mencela mereka? Karena mereka meninggalkan kasih mula-mula. Luar biasa, dengan berjalannya waktu, ketika saya sampai panggilan untuk melayani dan berkeluarga, melakukan itu terus, saya ingat betapa kasih mula-mula itu membuat kita selalu bergairah untuk mencari Tuhan, melayani Tuhan, bergairah untuk terus memenuhi apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara, mungkin saudara berkata, seperti apa sih kasih mula-mula yang kita alami itu? Saya boleh katakan kasih mula-mula itu seperti suasana kita jatuh cinta kepada seseorang. Saudara pasti pernah mengalami jatuh cinta ketika saudara pacaran, ketika saudara sebelum menikah, begitu cinta kita kepada pasangan kita, sampai kadang-kadang kita mau rela berkorban apa aja untuk pasangan kita. Ya, saya teringat ya Bapak Ibu, dulu waktu saya pacaran, dulu gaya pacaran saya itu masih surat menyurat dengan istri saya yang sekarang. Karena saya berpikir dengan menyurat itu saya mengungkapkan isi hati saya yang terdalam. Jadi saya bisa mengatakan bahwa inilah saya sebagai kekasihmu. Saya tulisi surat, saya katakan, aku menyayangimu dengan tulus, dengan apa adanya. Ayo kita bersama-sama memulai dengan gaya, dengan cara berpacaran, dengan yang betul-betul berkenan. Wah, macam-macam lain-lain. Saya ungkapkan itu. Kalau zaman saya dulu, saya lewat di rumahnya aja, depan rumahnya itu saya rasa kok bahagia banget. Baru lewat di rumahnya aja saya sudah bahagia. Apalagi kalau saya ketemu pacar saya. Itu perasaan jatuh cinta lewat. Apalagi kalau kita dengar suaranya, dia telepon kita, waduh, rasanya kita itu kayak seperti mimpi ya. Bukan mimpi buruk ya, mimpinya bahagia banget. Baru mendengar suaranya. Apalagi kalau kita ketemu orang yang kita cintai. Kira-kira begitulah gambarannya kalau kita lagi jatuh cinta. Suasana jatuh cinta kepada pasangan. Apalagi kalau kita jatuh cinta kepada Tuhan, seperti itulah. Betapa Tuhan itu mencintai kita, Dia mengasihi, Dia berkorban untuk. Itu sebabnya dulu saya tidak menganggap dulu saya jalan kaki. Wah, dulu waktu saya jatuh cinta di SMA, ada hujan gitu, saya tidak peduli. Saya tetap pergi ke gereja walaupun hujan. Teman-teman saya malah tidak jadi ikut ke gereja karena hujan. Tidak, ada payung saya pergi. Panas terik begitu, tiba-tiba pulang mereka mau singgah. Tidak, saya karena begitu cintanya sama saya dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan terlebih mencintai kita daripada kita mencintai Dia. Dia lebih mengasihi saudara, lebih mengasihi Bapak Ibu dibandingkan kita mengasihi Tuhan. Dan kasihnya, cintanya Tuhan itu tidak pernah pudar sampai hari ini. Sekalipun mungkin cinta kita, kasih kita yang mula-mula sudah mulai pudar hari ini, sudah mulai kehilangan. Tapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah hilang cintanya terhadap kita. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada jemaat di Efesus, aku memuji engkau atas ketekunanmu, kerajinanmu, kesabaranmu. Tapi dia berkata, aku mencela kamu karena kamu kehilangan kasihmu. Saudara-saudara, apa yang kita dapat dari kisah ini? Dari kesaksian yang saya sampaikan bahwa pertama, cintamu kepada Tuhan pada waktu
waktu awal kamu alami. Seharusnya cintamu yang sama kamu akan alami pada hari ini. Kalau dulu engkau suka berdoa karena kau jatuh cinta, engkau suka beribadah, suka menyembah Tuhan, bahkan engkau rela berkorban karena cintamu dulu kepada Tuhan, maka sekarang pun kau harus alami. Kau tidak boleh kehilangan itu. Kalau dulu kita melayani, begitu kita mengasihi Tuhan, kita melayani apa saja demi untuk kemuliaan Tuhan. Tidak peduli pelayanannya kecil, pelayanannya besar, apapun, kita selalu ingin melayani. Rindu selalu melayani. Rasanya kalau tidak melayani, kayak seperti ada yang hilang. Seharusnya itu pun kita alami sama seperti ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pesan apa yang kita dapatkan? Apa yang kita dapatkan dari renungan ini? Yang pertama, jika engkau mengalami kasih jatuh cinta kepada Tuhan waktu kamu alami, maka janganlah tinggalkan cintamu kepada Tuhan. Jangan tinggalkan kasihmu kepada Tuhan. Mari buatlah seperti dulu yang pernah engkau lakukan. Engkau yang suka baca firman Tuhan, yang suka berdoa, yang suka beribadah, yang suka hidup dalam persekutuan, yang suka berkorban. Lakukanlah itu juga, sama seperti dulu yang engkau lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, perjalanan kita jatuh cinta kepada Tuhan seperti yang saya alami, ternyata itu membuat kita mengingat betapa Tuhan itu sampai hari ini Dia selalu hadir, Dia selalu ada untuk mengasihimu, selalu ada untuk mencintaimu sampai kapanpun. Itu sebabnya hidup saya, keluarga saya hari ini, ketika saya waktu mengalami kelemahan, mengalami waktu saat-saat di mana saya rasa kosong, saya mengingat cinta itu pada waktu mula-mula, sehingga membuat saya kembali untuk bersemangat. Jadi Bapak Ibu, kalau hari-hari ini engkau letih, lesu, mungkin kamu merasakan bosan, ingatlah apa yang sudah pernah dulu dilakukan waktu pertama kali kita merasakan kasih Tuhan, mengalami. Ingatlah itu, supaya membantu untuk kembali mencari Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan menginginkan bahwa kasih yang mula-mula yang kita alami, waktu kita alami pertama kali sampai hari ini, seharusnya itu tetap dialami oleh hidup kita, dialami oleh Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahkan dialami oleh anak-anak kita pun. Yang kedua, Bapak Ibu, jika engkau mengalami cinta mula-mula sehingga kamu rela mengorbankan apa saja untuk Tuhan, mau melakukan saja untuk Tuhan, maka lakukanlah juga sampai sekarang. Karena saya percaya jika engkau melakukan atas dasar cinta kepada Tuhan, maka Tuhan pun jauh lebih melakukannya kepada kita karena cintanya kepada kita semua. Saya percaya bahwa hidup ini adalah milik Tuhan, maka segala sesuatunya Tuhan yang memberkati hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya ada berkat Tuhan yang diberikan kepada kita pada pagi ini, dan lihatlah, luar biasa Tuhan itu akan melakukan jauh yang kita pikirkan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan menolong kita semua. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala.
Terima kasih Pak Evri. Mari kita mau berdoa. Sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu bagi kami. Betapa Engkau luar biasa mengasihi kami. Walaupun kami sering meninggalkan Engkau, tapi Engkau terus tetap mengasihi kami. Engkau mencintai kami lebih daripada cinta kami kepadamu. Bila mana di antara kami Tuhan sudah meninggalkan kasih yang mula-mula, tarik kembali Tuhan, tarik kembali. Jangan sampai pudar kasih kami kepadamu. Jangan sampai hilang kasih kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu pagi ini. Kami mau sadar dan kami mau kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang minggu-minggu ini Tuhan, kami mau dengar pesan Tuhan melalui kesaksian-kesaksian hamba-hamba Tuhan. Dan kami percaya kami setiap pribadi juga memiliki kesaksian betapa Engkau Tuhan cinta kepada kami. Dan kami mau tumbuhkan itu, kasih yang mula-mula itu setiap hari, setiap saat. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami akan memasuki hari yang baru ini Tuhan. Tuntun kami, berkati kami. Biarlah Tuhan Engkau beserta kepada kami. Beserta memberkati kami dalam sepanjang hari ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Tutup bungkus dengan kuasa yang dari Engkau. Sehingga kami melakukan sesuai apa yang Tuhan mau. Terima kasih ya Tuhan. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati hidupmu. Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu. Tuhan Yesus memberkati setiap pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati setiap langkah-langkahmu. Dan engkau tidak akan meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula itu. Engkau akan terus tetap cinta kepada Tuhan sepanjang hidupmu. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bertemu kembali untuk besok pagi di doa pagi. Dan terus berjuang untuk kembali kepada kasih yang mula. Tuhan Yesus memberkati.